olahraga apa sih yang cocok buat kita, dan makanan apa sih yang cocok buat kita sehari-hari agar kita bisa sehat dan selalu fit. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sultan Mustiansa. Sesuai dengan janji saya yang kemarin, di video yang sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih itu yang namanya hidup pola sehat dan olahraga apa saja sih yang cocok buat kita dan yang pas buat kita untuk sehari-hari kita lakukan. Tapi sebelum saya menjabarkan ataupun menjelaskan itu semua guys, jangan lupa guys untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys ya. Karena apa? Karena semuanya itu gratis guys, tanpa ada biaya sepeser pun. Oke? Oke, saya di sini akan menjelaskan. Pertama yaitu adalah makanan apa saja sih yang cocok buat kita dan pas buat kita untuk kita konsumsi sehari-hari dalam menjalankan aktivitas kita. Jadi gini guys, makanan itu ada dua macam guys. Pertama, makanan yang baik untuk kita konsumsi dan makanan yang tidak baik bila kita konsumsi. Pertama, saya akan menjelaskan makanan yang baik untuk kita konsumsi, yaitu adalah makanan yang mana sumbernya itu mudah dicerna oleh tubuh kita dan gampang kita makan ke dalam tubuh kita, itu mudah dicerna dan tidak mudah setelah makan makanan itu kita gampang ataupun mudah didatangi atau dihampiri oleh yang namanya penyakit guys, dan bahaya guys. Oke, siapa sih yang mau hidup dengan banyak penyakit? Nah, jadi gini guys, saya akan menjelaskan ya tentang makanan itu. Pertama yaitu adalah nasi putih guys. Karena apa? Yang namanya nasi putih itu guys, itu adalah makanan yang paling utama, yang paling penting kita konsumsi sehari-hari. Karena yang namanya nasi putih itu guys, itu adalah makanan yang paling utama untuk menunjang energi kita untuk bisa beraktivitas guys. Dan yang namanya nasi putih itu guys, itu asalkan kalian semua tahu ya, nasi putih itu guys juga mengandung gula guys. Jadi guys, apabila kita memakan nasi putih, ya selain juga bisa menunjang energi kita, kita juga bisa memakan nasi yang mana itu sebagai pengganti gula guys. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua guys, saya rekomendasikan yaitu makanan daging guys. Daging apa itu? Yaitu daging sapi guys. Karena apa? Karena yang namanya daging sapi itu guys, itu sangat banyak sekali protein di sana. Tapi ingat, daging sapi yang masih segar guys. Biasanya kalau daging sapi yang masih segar itu guys, biasanya itu warna dagingnya itu ya masih merah-merah, masih agak kemudaan lah gitu, tidak warna merah tua. Nah seperti itu. Biasanya kalau warna merah tua itu sudah bisa bisa sudah 2 hari atau dapat 3 hari guys, seperti itu. Tapi jangan khawatir guys, yang namanya makanan daging yang sehat itu tidak harus selalu daging sapi guys. Ada yang lebih murah dan gampang kita cari dan gampang kita temui di pasar-pasar mana saja ataupun pasar-pasar di dekat rumah kita, yaitu adalah daging ayam guys. Oke, ingat, daging ayam. Tapi ingat guys, kalau kita mau beli daging ayam guys, kita sebisa mungkin kalau bisa waktu kita pergi ke pasar,
kita bilang saja kepada abangnya, bang, saya membeli daging ayam tapi yang bagian dadanya saja guys. Karena guys, yang namanya daging ayam itu guys, itu juga banyak sekali sumber proteinnya asalkan di bagian dadanya guys, gitu. Jadi guys, untuk pilihan daging yang lebih cocok, terus kalau kita melihat dari segi murahnya guys, yang penting kita lebih milih daging ayam saja guys, seperti itu. Terus kita lanjut lagi, yaitu yang ketiga, yaitu adalah yang mungkin cocok juga buat anak-anak yang masih sekolah, terus yang masih kuliah, ya mungkin ya masih bisa dibilang ya masih ya kurang lah dari segi ongkos ataupun uang sakunya, yaitu adalah yang biasanya ya anak sekolah atau kuliah gitu guys, yaitu adalah makanan tempe dan tahu guys. Oke. Karena apa guys, yang namanya tempe dan tahu, tanpa kita sadar di situ banyak sekali yang namanya protein yang terkandung dalam makanan, yaitu adalah tempe dan tahu itu guys. Tapi ingat guys, kalau bisa sebisa mungkin, saran saya nih ya, apabila kita memasak tempe dan tahu, ya kalau kita ingin menggorengnya, ya kalau bisa sih minyaknya sedikit saja. Karena apa guys? Karena yang namanya makanan sehat itu biasanya terhindar dari minyak dan goreng-gorengan guys, seperti itu. Ya, tapi tidak apa-apa sih, kan yang namanya masih mungkin yang masih awal-awal, ya kita kurangi saja secara bertahap kayak gitu guys. Jadi proses kita nikmati saja kan gitu guys, demi hidup yang sehat. Oke. Terus yang keempat, yaitu adalah sayur-sayuran guys. Kenapa saya bilang sayur-sayuran guys? Karena di dalam sayur-sayuran itu guys banyak sekali kandungan serat di sana. Dengan kita banyak makanan serat guys, kita itu bisa lebih fit lagi, dan energi kita itu bisa lebih bertambah lagi dalam kita beraktivitas dan juga berolahraga, dan pikiran kita jadi fresh, seperti itu guys. Jadi sebisa mungkin jangan pernah ketinggalan guys ya yang namanya sayur-sayuran guys. Oke, begitu. Baiklah, itu dari segi makanan yang cocok buat kita sehari-hari guys ya. Itu sudah saya jelaskan guys ya. Ingat, ada 4 macam, yaitu nasi putih, kedua yaitu adalah daging, yang ketiga adalah tempe atau tahu, terus yang keempat adalah sayur-sayuran guys. Oke. Baiklah, kita sekarang lanjutkan lagi, yaitu ke olahraga. Yang namanya olahraga guys, olahraga itu banyak guys. Olahraga itu banyak sekali yang harus kita pilih dan juga yang kita tahu. Pertama yaitu ada kardio, kedua juga ada angkat beban, dan juga ada yang namanya renang dan jogging, ya banyaklah olahraga itu. Cuman guys ya, saya akan memberi saran nih, olahraga mana yang baik buat kita. Oke lah, kalau kita ingin fokus kepada kardio tidak apa-apa. Tapi guys ya, kalau kita hanya olahraga dengan kardio guys, yang namanya kardio guys ya, kardio itu kan ya tujuannya ya hanya untuk melatih jantung. Kardio itu kan artinya kan jantung. Jadi apabila kita sering melatih kardio, ya kita pasti akan lebih sering melatih kardio ataupun jantung kita, seperti itu. Nah, cuman saran dari saya, apabila kita ingin berolahraga atau melatih seluruh tubuh kita atau body part kita, ya saran saya itu adalah angkat beban, atau bahasa kerennya yaitu adalah weightlifting guys. Karena apa? Karena pertama, dengan kita berolahraga angkat beban, seluruh bagian tubuh kita nanti itu akan kita latih guys. Dan di situ pun agar ada yang namanya step by step ataupun tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Jadi kita itu tidak hanya fokus terhadap satu latihan seperti kardio, ya hanya latihan kepada
jantung saja guys, tapi apabila kita terfokus terhadap latihan angkat beban, nanti itu semua body part di dalam tubuh kita akan dilatih guys. Jadi guys, saran saya itu adalah olahraga yang tepat untuk menunjang kita untuk bisa lebih sehat lagi dan untuk melatih seluruh tubuh kita itulah olahraga angkat beban ataupun weightlifting guys. Itu karena apa? Karena dengan kita olahraga angkat beban banyak sekali guys keuntungan-keuntungan yang akan kita dapat. Pertama, seperti yang tadi saya bilang, kita akan melatih semua body part dalam tubuh kita atau bagian tubuh kita akan kita latih. Yang kedua guys, kita cukup berolahraga di dalam satu ruangan, tidak perlu kita olahraga ke tempat umum. Ya oke lah, mungkin bagi kalian semua yang sudah terbiasa berolahraga di tempat umum ya mungkin sudah terbiasa. Tapi kalau masih yang pemula, yang masih ingin memulai niatan baiknya untuk berolahraga, apabila kita olahraga di tempat umum guys, pertama ya pasti kita akan malu ataupun minder, banyak orang melihat kita dan seperti itu. Jadi apabila kita olahraga angkat beban, kita itu cukup berlatih di dalam ruangan guys, yang mungkin hanya bertemu dengan teman-teman kita dengan tujuan yang sama, dengan latihan yang sama. Jadi kita tak perlu takut ataupun ragu ataupun malu dengan teman-teman yang berlatih dengan kita di dalam satu ruangan itu guys. Oke. Jadi guys ya, percaya atau tidak percaya guys ya, apabila kita olahraga angkat beban guys, itu akan banyak sekali pembakaran kalori di situ guys. Oke. Baiklah guys, cukup sekian dari saya penjelasan ataupun penjabaran tentang dua hal itu guys ya. Dua hal itu saya kira menjadi pedoman utama kita untuk menunjang kita dalam hidup dengan pola hidup yang sehat guys. Oke. Baiklah guys, untuk video yang selanjutnya guys, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan olahraga angkat beban itu ataupun weightlifting. Terus yang kedua, siapa saja sih yang boleh ataupun diperbolehkan untuk mengikuti olahraga latihan angkat beban itu guys. Oke, jadi guys, agar kalian semua tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya guys, tetap stay tune guys ya. Oke. Dan jangan lupa guys untuk like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya guys. Oke. Baiklah guys, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.